Kisah ini memang sangat melegenda ya. Karena di balik kisah ini tersimpan pelajaran yang sangat dalam. Yaitu satu kisah yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar, bahwa beliau berkata, sungguhnya aku pernah mendengar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita bahwa di zaman dahulu, di zaman kaum Bani Israel, terdapat 3 orang soleh. Yang 3 orang soleh ini satu hari mereka sedang berjalan di gurun pasir yang dikelilingi oleh bukit-bukit batu. Ketika mereka sedang berjalan sambil berbincang-bincang, tiba-tiba turun gerimis. Dan dari turun gerimis ini berubah menjadi hujan yang deras. Ketika hujan mulai turun dengan deras, 3 orang saleh ini mereka kocar-kacir. Mereka lari tunggang langgang mencari perlindungan, mencari tempat yang bisa bernaung dari turunnya hujan itu. Mereka berlarian mencari tempat yang teduh. Walhasil mereka menemukan ada sebuah goa ya. Orang Jawa bilang dilalah. Sudah harusnya mereka menemukan sebuah goa. Yang goanya nggak terlalu besar. Aja mereka sangat senang dan gembira ketika melihat goa itu, artinya mereka bisa bernaung, bisa berteduh dari hujan. Mereka bilang, ini kebetulan ini ada goa, yuk kita ke sana. Masuk mereka ke dalam goa. Sampai di dalam goa itu mereka mengusap-usap baju mereka yang sudah terkena air hujan itu. Setelah mereka di dalam goa ini, terjadilah sebuah mimpi buruk ya. Kejadian yang sangat luar biasa. Yang kata baginda Rasul, fan hadarat sahratun minal jabal. Tiba-tiba turun ketika mereka ada di sebuah goa itu, kata baginda Rasul, di atas bukit menggelinding sebuah batu besar. Sebuah batu dengan ukuran yang sangat besar menggelinding jatuh ke bawah. Fasadat alaihimul ghar, sehingga batu itu menutupi pintu goa itu. Karena ukuran cukup besar, begitu menggelinding jatuh pas menutupi pintu goa di mana 3 orang soleh ini ada, sedang bernaung. Sontak mereka kaget luar biasa, panik luar biasa mereka ini. Astagfirullahaladzim. Goa ini tersumbat, ada batu besar yang tiba-tiba menggelinding menutupi goa ini. Kata mereka, waduh ini bagaimana ini? Coba kita dorong ya, kita dorong sekuat tenaga kita agar batu ini bisa menyingkir dari pintu goa ini. Sampai kemudian mereka pun melihat ada sebuah celah. Nah ini mungkin bisa nih, ada celah. Cuma kayaknya sempit sekali seperti ini, jangankan kita, kucing aja nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Yuk kita sama-sama kita dorong. Mereka bertiga, bahu-membahu, semuanya mengkuatkan tenaga ya, mengkerahkan segenap tenaga, mendorong batu yang sangat besar itu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tapi qadarullah, batu itu terlalu besar. Batunya terlalu besar sehingga mereka bertiga dengan tenaga yang sangat maksimal tidak mampu. Jangankan mendorong, menggerakkan batu pun tidak. Tidak bergeming batu itu. Jangankan bisa didorong keluar, bergerak pun tidak, karena ukuran cukup besar. Aduh bagaimana ini, kata mereka. Batu ini nggak bisa bergerak. Kalau begini kita bisa mati ini di dalam goa ini bertiga. Ya cobalah ya, kita coba lagi. Ya mereka kemudian Bismillahirrahmanirrahim, kita dorong, Allahu Akbar. Didorong dari dalam supaya batu itu menggelinding keluar. Otot sampai tegang, keringat sampai bercucuran, tenaga semua dikeluarkan.
Tapi lagi-lagi batu itu tidak bergeming, tidak bergerak sesenti pun. Batu itu sangat begitu kuat. Tidak seimbang antara tenaga mereka dengan batu yang begitu besar dan kuat itu. Mereka kemudian celaka. Celaka kalau seperti ini. Kita bisa mati ini. Sementara orang gak bakal ada yang tahu bahwa di gua ini ada kita bertiga. Bagaimana kita bisa minta tolong? Kalau tuh ada orang lewat kita minta tolong, mereka gak bakal tahu, gak bakal mendengar suara kita. Ini gua ini jauh dari masyarakat, jauh dari pemukiman. Bagaimana kita bisa minta tolong kepada mereka? Ya maklum waktu itu memang bukan zaman semodern ini ya. Kalau zaman semodern ini sih mudah saja, kita bawa handphone umpama ya. Kita bawa HP, bawa handphone, terjebak dalam sebuah tempat seperti ini, kita bisa nelpon orang yang di rumah. Zaman sekarang serba mudah. Zaman seperti itu ya, di zaman Bani Israel ya, kita tahu nggak ada benda-benda yang canggih ya. Mereka panik luar biasa. Berbagai macam cara, menggunakan kayu, menggunakan tenaga, dicongkel, didorong, ditendang. Batu itu tidak bergeser 1 senti pun. Terlalu kuat batu ini. Hanya mereka sambil beristirahat ya, mereka habis tenaganya dengan nafas yang tersengal-sengal. Nampaknya, kata mereka, nampaknya kita ini tidak akan ada yang bisa menolong kecuali Allah. Satu-satunya harapan kita adalah kita mengharapkan iba dari Allah, kasihan dari Allah. Allah menolong kita di tempat ini. Caranya bagaimana? Kita sebaiknya masing-masing kita yuk berdoa. Berdoa melalui wasilah kebaikan yang pernah kita lakukan masing-masing. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang pernah kita lakukan di masa lalu, Allah akan menurunkan rahmatnya untuk kita, akan menolong kita dari gua ini. Baiklah kalau begitu kita coba, apa salahnya? Dari mulai orang yang pertama, dia khusyuk ya, duduk bersimpuh dengan mengangkat kedua tangan mohon pertolongan Allah. Ya Allah, hendaknya Engkau meridhoi wasilah kami. Kami akan menyampaikan kepada Engkau ya Allah kebaikan yang pernah saya lakukan dulu. Dulu saya memiliki kedua orang tua yang sudah tua renta. Saya kebetulan berprofesi sebagai tukang angon kambing ya, tukang gembala kambing. Setiap aku pulang selalu aku memerah susu kambing itu. Aku hidangkan untuk kedua orang tuaku yang sudah renta itu. Aku tuangkan, aku hidangkan sampai aku suapi susu yang aku perah itu setiap hari. Ketika aku pulang kerja, pulang mengembala kambing, aku pasti membawa air susu yang langsung aku minumkan untuk kedua orang tuaku yang sudah renta itu. Namun pada suatu hari, karena mengembala kambingnya cukup jauh, sehingga saya datang terlambat ke rumah. Tapi saya tidak lupa memerah susu itu untuk kedua orang tua saya. Sampai di rumah itu sudah larut malam. Aku lihat ketika sampai di rumah, orang tuaku, bapak, ibu sudah tertidur pulas. Aku merasa berdosa, malam itu aku belum menghidangkan susu. Aku datang terlambat sehingga nggak sempat meminumkan susu untuk kedua orang tua saya. Tetapi aku tetap menunggu mereka bangun. Aku tuangkan itu susu di gelas saya, sambil aku tidur sambil duduk ya. Tidurku sambil duduk di bawah tempat tidur kedua orang tua saya. Sambil tanganku memegang gelas yang ada susunya, menunggu kapanpun mereka bangun. Jadi aku tidur sambil duduk nunggu mereka bangun. Sampai tengah malam, sampai sepertiga malam yang akhir belum juga bangun. Akhirnya begitu mendekati subuh, orang tuaku bangun terlebih dahulu daripadaku. Ketika mereka bangun terlebih dahulu, kaget melihat aku
tidur sambil duduk di samping mereka berdua sambil megang susu. Ketika dibangunkan, wahai nak, sudah subuh, bangun. Aku kaget. Begitu bangun, orang tuaku sudah bangun terlebih dahulu. Ibu, bapak, saya minta maaf. Saya datang terlambat tadi malam karena menggembalaku di tempat yang jauh. Tidak apa-apa, anak. Berarti kau semalaman tidur di sini. Kau tidur sambil duduk. Betul, ibu. Luar biasa kau. Aku nggak mau ibu bangun kemudian nggak ada susu yang bisa ibu minum. Jadi aku tidur di samping ibu, samping bapak sambil duduk. Kapanpun, jam berapapun ibu bangun, bapak bangun, aku sedia menyuapi, meminumkan kedua susu gelas ini. Luar biasa Muna. Udah bu, sekarang bapak sama ibu minum. Ya Allah, doa orang ini, aku ikhlas mengerjakan semua itu. Aku mengabdi untuk bapak ibuku yang sudah tua renta karena engkau ya Allah. Kalau perbuatanku dulu berbakti kepada kedua orang tuaku menyebabkan engkau ridho kepadaku ya Allah, tolong ya Allah, singkirkan batu ini. Selesai berdoa, qadarullah ya. Dengan izin Allah itu batu bergeser. Mereka gembira luar biasa. Alhamdulillah, batu ini bergeser. Tetapi kata mereka, ini sangat sempit sekali, hanya berapa senti. Sementara badan kita gede-gede. Ya. Innahu la yunjikum min hadis sakhrah. Kita nggak bakal bisa keluar gitu ya, di dalam sebuah goa ini. Kalau begitu, kamu yang kedua. Orang yang kedua kemudian mencoba untuk duduk bersimpuh berdoa kepada Allah, mengingat-ingat kebaikan yang pernah dilakukan. Wahai Allah, aku dulu, kata orang yang kedua ini sambil bermunajat, aku dulu punya sepupuh, anak dari pamanku, seorang perempuan yang sangat cantik luar biasa ketika itu. Sangat cantik luar biasa. Aku pun jatuh cinta kepadanya ya Allah. Cuma sayang dia gak suka kepadaku. Beberapa kali aku mengajak dia untuk menikah, tapi dia gak mau. Akhirnya pada suatu hari, sepupuku yang perempuan cantik ini sedang butuh uang. Datanglah dia ke rumahku untuk meminjam uang kepadaku. 120 dinar. Nah, aku pun kemudian meminjamkan uang itu yang dia minta, 120 dinar itu, tapi dengan satu syarat. Ini uang aku pinjamkan kepadamu, tapi syaratnya kau malam ini harus bercinta denganku. Kau harus memenuhi keinginan hasratku. Maksudmu apa? Ya, kau menemaniku, tidur bersamaku, kita bersenang-senang. Kata sepupuku, hei, ingatlah, Allah melihat kita. Allah melihat kita. Ya itu sih kalau engkau mau ya. Kalau kau butuh uang, nih uang aku berikan. Cuma kau syaratnya harus melayaniku malam ini. Karena dia merasa butuh uang, terpaksa dia menuruti kemauanku ya Allah. Dia buka bajunya, telanjang bulat di depanku. Begitu dia telanjang bulat di depanku, sontak aku kaget luar biasa. Aku sadar sesadar-sadarnya. Akhirnya aku pun membalikkan tubuh, aku masuk kamar. Kemudian aku perintahkan perempuan tadi, sepupuku tadi, untuk memakai baju kembali dan pulang. Dengan membawa uang dari saya tanpa adanya syarat. Ya Allah, saat itu apapun bisa terjadi. Gak ada orang yang melihat, rumahku sepi, aku bisa berbuat apapun terhadap perempuan tadi. Tapi aku takut kepada engkau ya Allah. Kalau perbuatanku ini mengundang ridhamu ya Allah, maka tolong singkirkan batu yang ada di tengah gua ini. Selesai berdoa dan berwasilah, batu ini pun
bergeser, bergerak ya, atas izin Allah. Hanya masih terlalu sempit untuk bisa dilewati orang. Coba lihat itu, batunya bergeser. Yuk kita coba untuk keluar. Dicoba untuk dipakai keluar, ternyata masih terlalu sempit. La yunjikum min hadhis sakhrah, kata mereka. Tidak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah ya. Illa antada Allah bisolhi a'malikum. Kecuali kita dengan mengungkapkan amal-amal soleh kita, minta kepada Allah. Nah sekarang kamu yang terakhir. Semoga dengan doamu yang terakhir batu ini bisa bergeser lebih luas lagi. Baiklah. Orang yang ketika tampil, dia duduk bersimpuh mengingat-ingat kebaikan yang pernah dilakukan. Wahai Allah, kata orang yang ketiga, aku dulu punya karyawan. Punya karyawan yang setiap bulan aku gaji mereka. Dari hasil berkebun, mereka bekerja setiap selesai, aku gaji mereka, kasih gaji untuk mereka, bayaran. Nah tiba-tiba ketika sudah semua selesai mengambil gaji, ada satu kantong uang milik seorang karyawan yang saat itu tidak ada. Kata saya kepada karyawan, ini satu orang lagi kemana ini? Nggak tahu Tuan, ini bayaran dia, gaji dia, gimana ini? Baiklah kalau begitu saya simpan sajalah. Barangkali besok dia akan datang ke sini. Tolong sampaikan ya, cari dia. Barangkali sekarang lagi ada halangan, ada kegiatan, ada acara, ya, ada keperluan. Tolong sampaikan, gajimu segera diambil. Baik Tuhan. Bubarlah, karyawan ini bubar semua. Sampai ditunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai 1 hari. 1 hari ditunggu, nggak datang juga ini karyawan ini. Ini kemana ini orang? Dia belum dapat gaji kok menghilang ini. Sampai 1 hari, sampai 1 minggu, nggak datang juga. Ini orang kemana ini? Sampai 1 minggu, sampai 1 bulan. 1 bulan berlalu, 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun. Sampai 1 tahun ini orang nggak muncul-muncul. Akhirnya saya ya Allah sebagai tuannya, sebagai majikannya, uang tadi inisiatif saya belikan kambing. Saya belikan kambing 2 ekor ya, jantan dan betina. Kemudian berlalu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, belum juga muncul nih orang karyawan ini. Kambing yang saya belikan dari gaji dia semakin berkembang, dan berkembang. Sampai mencapai 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Hasil dari uang gaji karyawan ini yang dibelikan kambing semakin berkembang. Puluhan kambing, bahkan mungkin sampai ratusan kambing ya. Ditambah beberapa ekor sapi. Banyak satu lapangan. Nah kira-kira 10 tahun ya berlalu. Datang ini karyawan ini mengambil gaji. Dia masih ingat rupanya itu. Tuan, ingat saya tidak Tuan? Oh, kamu karyawanku ya dulu. Baik, benar Tuan. Benar sekali Tuan. Lalu kau mau apa ke sini? Aku mau mengambil hakku. Aku mau mengambil gajiku yang dulu. Beberapa puluh tahun yang lalu. Kau masih ingat? Masih Tuanku, aku lagi butuh uang. Bolehkah gajiku dulu saya ambil sekarang? Kata saya, bisa lah, tentu bisa. Baiklah kalau begitu Tuan, saya mau ambil sekarang. Baik, sini saya ajak kamu. Diajaklah karyawan ini, digandeng, dibawa ke sebuah lapangan. Kau lihat kambing-kambing ini, sapi-sapi ini? Lihat Tuan. Kau tahu nggak? Kambing yang jumlahnya ratusan ini, sapi yang jumlahnya puluhan ini saya beli dari gajimu yang saya simpan. Ah, yang benar Tuan. Iya, gajimu nggak saya pakai, nggak saya habiskan, nggak saya berikan ke orang, tapi saya simpan dan saya belikan kambing sampai hampir mencapai ratusan ekor ini. Lalu gimana Tuan? Nah yaudah,
gajimu ini, semua sapi dan kambing satu lapangan ini punya kamu. Yang benar Tuhan, jangan bercanda. Saya nggak bercanda. Ini punya kamu, ini uangnya kamu kok. Sujud syukur orang ini. Ya Allah, itu kebaikanku dulu. Seandainya kebaikan itu mendatangkan rahmat dan ridhamu ya Allah, tolong singkirkan batu ini. Batu ini bukan hanya menyingkir ya, tapi hancur. Bukan sekedar bergeser, tapi hancur batu itu. Hancur menjadi berkeping-keping itu. Mereka kaget luar biasa, batu itu hancur. Akhirnya pintu gua pun terbuka lebar. Sujud syukur 3 orang ini. Ya Allah, Engkau Maha Rahman, Engkau Maha Rahim, Engkau Maha Kuasa. Dengan amal-amal baik kami, Engkau menolong kami sehingga batu ini hancur. Pintu gua pun terbuka, kami bisa pulang dari gua ini. Mereka keluar dari gua itu dengan riang gembira. Sujud syukur ya Allah, alhamdulillah kami bisa kembali menghirup udara segar. Ini kisah menjadi teladan kita ya, bahwasannya kebaikan yang kita lakukan bisa mendatangkan rahmat Allah di hari mendatang. Mungkin sodakoh kita, mungkin amal kita, mungkin infak kita, wakaf kita di hari ini, mungkin kita menolong orang di hari ini, tidak langsung dibalas di hari ini, tapi Allah membalasnya di hari yang akan datang. Semua itu qadarullah, atas izin dan kekuasaan Allah.